Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkan perkembangan industri, yang dimana kami meneliti perusahaan PT Waskita Karya Persero Tbk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Trimanto, NPM saya 2021 445 00062. Perkenalkan, nama saya Sadina Butmandina dengan NPM 2021 445.059. Nama saya Muhammad Panca Wijaksono, NPM 2021 445.041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 2021 445.038. Nama saya Adli Fatul Rahman dengan NPM 2021 445.083. Ikhtisar. Dengan berkembangnya dunia bisnis dari masa ke masa, reputasi sebuah perusahaan tidak lagi hanya dipandang dari segi finansial, melainkan juga dari segi non-finansial. Segi non-finansial yang disorot mencakup etika bisnis dan bentuk komitmen serta penanggung-jawaban sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Oleh sebab itu, Good Corporate Governance atau GCG hadir sebagai sebuah kerangka dan acuan bagi PT Waskita Karya Realty dalam melakukan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar. Penerapan GCG yang efektif dan seimbang membutuhkan peran dan kontribusi positif dari seluruh warga PT Waskita Karya Realty dan melaksanakannya. PT Waskita Karya Realty memandang bahwa penerapan GCG yang baik merupakan sebuah pilar kuat untuk menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Oleh sebab itu, PT Waskita Karya Realty berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap sebuah pemangku kepentingan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi partner terpercaya dalam industri beton terintegrasi, konstruksi, dan modular di Indonesia. Dan untuk misinya yaitu menjadi one-stop solution di industri beton terintegrasi, konstruksi, dan modular serta peralatan pendukung sesuai kebutuhan pelanggan. Membangun tata kelola yang baik dengan menerapkan etika dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku dalam setiap proses bisnis perusahaan. Menumbuhkan kompetensi pegawai secara cerdas berbasis industri untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai, menciptakan healthy profit, growth, dan business sustainability yang dilakukan bersama-sama dengan mitra kerja, menjalankan sistem manajemen terintegrasi teknologi tepat guna untuk menumbuhkan inovasi, efektivitas, dan efisiensi, serta unggul dalam kualitas, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan menuju industri hijau. Riwayat singkat PT Waskita Karya Tbk. PT Waskita Beton Precast, Tbk Waskita Precast, merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero, Tbk Waskita, perusahaan konstruksi BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri manufaktur beton precast dan ready mix. Perseroan telah sukses mengerjakan berbagai proyek dalam bidang jalan tol, jembatan, gedung bertingkat tinggi, dan revitalisasi sungai. Bermula ketika Waskita yang terus melakukan upaya terbaik dengan melakukan inovasi dan terobosan agar dapat terus melaksanakan pembangunan proyek-proyek secara maksimal. Kala itu, Waskita banyak mendapat kepercayaan dalam menangani mega proyek dan mendorong Waskita untuk terus menemukan metode dan strategi pengembangan perusahaan yang menjadikannya sebagai perusahaan jasa konstruksi terkemuka. Untuk mendukung hal tersebut, Waskita melakukan inovasi dan terobosan dalam pengembangan usaha produksi beton dan membentuk unit bisnis baru yang aktif beroperasi sejak 1 Januari 2013 dan pada tanggal 7 Oktober 2014 menjadi anak usaha baru bernama PT Waskita Beton Precast Tbk. PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di negara Republik Indonesia. Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-347.40/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014. Akte Pendirian Perseroan nomor 10 2014 dan perubahan terakhir anggaran dasar dengan akte berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 23 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathia Helmi
SH Notaris di Jakarta. Selama perjalanannya, perkembangan kapasitas produksi yang dimiliki oleh Waskita Precast terhitung cukup pesat. Perusahaan saat ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 3,7 ton per tahun, dengan didukung oleh 9 plant, 31 batching plant, dan 1 curie. Dengan kinerja perusahaan yang terus bertumbuh, PT Waskita Beton Precast Tbk merasa perlu untuk berekspansi, mengembangkan bisnis menjadi perusahaan perseroan. Hal tersebut yang mendasari perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia pada 20 September 2016 dengan melepas 10,54 miliar lembar saham dengan harga penawaran 490 per saham. Oleh karena itu, perusahaan memperoleh dana segar dari IPO senilai 5,16 triliun. Dengan penjamin pelaksana emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Dana Reksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT BNI Securities. Selanjutnya ada struktur organisasi, di mana struktur organisasinya adalah yang pertama ada Presiden Director, mencakup Corporate Secretary Division, Internal Audit Division, Legal Division. Selanjutnya ada Business Development Director, mencakup Business Development Division, Business Strategies Division. Selanjutnya ada Technical dan Operation Director, mencakup Teknik Kontrol dan Desain Engineering Division, Procurement dan Quest Division. Lalu ada Marketing dan Sales Director, mencakup Marketing dan Sales Division, Hospitality Division. Selanjutnya ada Finance, Risk Management and HCM Director, mencakup Finance, Accounting and Risk Management Division, Human Capital Management dan IT Division. Kemampuan inovasi. Kurang dari 1 dasawarsa yang lalu, PT Waskita Karya Persero hampir saja bangkrut. Sekarang ini targetnya justru menjadi pemain terbesar di industri konstruksi. Bagaimana bisa? Bagi pemain di industri konstruksi, peranan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi landscape industri. Harus diakui, pemerintahan Joko Widodo lebih membangun iklim usaha konstruksi di Indonesia ketimbang pemerintahan sebelumnya. Hal-hal seperti ini membangun sistem birokrasi menjadi poin positif yang dibangun oleh Jokowi. Sampai tahun 2014, industri ini hanya berjalan biasa saja, tidak ada gebrakan yang spektakuler. Saat ini, Presiden Jokowi sangat antusias dalam mempercepat infrastruktur, bahkan kepada Waskita secara khusus didorong untuk memecahkan kebuntuan persoalan infrastruktur. Jelas M. Holik, Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk, kepada marketers. Salah satu contoh kebuntuan itu adalah pembangunan jalan tol yang tidak berjalan dengan baik selama 20 tahun. Padahal konsesi yang diberikan kepada investor sudah banyak. Atas dasar itu, sejak bulan Juni 2014, Waskita mulai merintis upaya bagaimana proyek jalan tol tersebut yang macet itu bisa mulai digerakkan. Caranya, Waskita memilih strategi akuisisi dan merger dengan pemilik lama. Hal tersebut yang memicu Waskita melahirkan inovasi baru. Selain kondisi itu, kebutuhan pasar dan ambisi mendongkrak pertumbuhan menjadi landasan Waskita dalam meluncurkan berbagai inovasi yang mengubah cara mereka dalam berbisnis. Sebelumnya, sampai tahun 2012, Waskita adalah 100% perusahaan kontraktor. Kini, Waskita telah bertransformasi. Tidak saja perusahaan kontraktor, kami sekarang juga menjadi perusahaan pengembang. Saat ini, kami memiliki 4 pilar utama dalam berbisnis, yaitu bisnis jalan tol, pabrik precast, bidang properti, dan energi. Tutur Holik. Pendapatan Waskita tahun lalu, industri ini memberikan laba bersih sekitar 330 miliar dengan omset 3,5 triliun. Sementara, salah satu gebrakan signifikan yang dilakukan oleh Waskita dalam berinovasi adalah melakukan merger dan mengakuisisi 7 ruas jalan tol. 7 ruas jalan tol diantaranya Jalan Tol Pejagan sampai Pemalang yang 100% sudah dimiliki Waskita. Jalan Tol Becakayu yaitu Bekasi, Cawang, Kampung Melayu dengan kepemilikan saham sebesar 60%. Depok sampai Antasari dengan porsi 25%. Medan sampai Kuala Namu
tebing tinggi dengan komposisi 30%. Selain itu, terdapat pula 3 ruas jalan tol yang diakuisisi waskita bersama PT Jasa Marga Tbk dari PT TS Contractors asal Australia. 3 ruas jalan tol tersebut adalah Solo sampai Ngawi, itu Ngawi Kertosono dan Cinere Serpong. Waskita berhasil mendapatkan 40% kepemilikan, sementara 60%-nya milik Jasa Marga. Hal ini menjadi inovasi yang luar biasa bagi waskita. Secara angka keuangan juga menunjukkan ambisi yang besar. Waskita bercita-cita memiliki aset di atas 100 triliun hingga tahun 2019. Padahal pada tahun 2008, waskita terancam bangkrut karena ekuitasnya minus. Kini hanya dalam tempo 11 tahun dari perusahaan yang nyaris bangkrut, waskita berhasil menjadi pemain terbesar dalam dunia konstruksi. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi pada era digitalisasi saat ini, sistem teknologi informasi TI memiliki peran sangat penting bagi keberlangsungan bisnis perusahaan karena dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja suatu perusahaan. Menyadari hal tersebut, perusahaan berinisiatif untuk memanfaatkan TI dalam pelaksanaan kinerja operasional, mulai dari proses marketing, proses produksi hingga proses distribusi beton, precast, dan ready mix. Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja dan memperkuat daya saing perusahaan. Dengan demikian, pemanfaatan TI yang dikembangkan oleh perusahaan dapat mendorong terwujudnya visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan di Indonesia di bidang manufaktur, precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post-tension precast concrete. Implementasi sistem teknologi informasi perseroan. Yang pertama ada otomasi aplikasi mesin batching plan dalam menjaga kondisi mutu produk. Yang kedua ada website, publik dapat mengetahui informasi laporan tahunan perusahaan. Yang ketiga penggunaan endpoint security, yaitu perangkat kerja lebih terlindungi dari malware dan virus. Yang keempat ada in-house server meningkatkan kerahasiaan data dan transaksi perusahaan. Yang kelima ada penggunaan firewall dalam akses jaringan internet lebih terkontrol dan terproteksi. Semua itu mencakup adanya email corporate, yaitu membangun kepercayaan pelanggan, portal digital mempermudah sosialisasi kebijakan pedoman standar kerja, dan informasi lain terkait berita internal perusahaan kepada pegawai. Dan yang ketiga ada SIMPI, alat monitoring tindak lanjut audit internet perusahaan. Dan yang lainnya juga mencakup CCTV, yaitu meningkatkan pengawasan aset perusahaan. Dan seterusnya ada in-house aplikasi monitoring produksi, yaitu mempermudah pengumpulan data unit kerja. Ada juga QR code, mempermudah proses identifikasi produk dan inventaris aset. Ada juga Sunvis ERP NHR, mempercepat pengiriman informasi di seluruh unit dan mempermudah pengumpulan data yang real time. Ada juga absensi terintegrasi, yaitu meningkatkan kedisiplinan pegawai di semua unit. Yang terakhir ada GPS terintegrasi, yaitu meningkatkan pengawasan kekurangan dalam pengiriman produk. Ketahanan rantai pasokan. Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokan, significant change in organization and supply chain, hingga akhir tahun 2018. Tidak terdapat perubahan yang signifikan sehubungan dengan lokasi dan struktur modal sangat prinsip pencegahan. Waskita senantiasa melakukan proses identifikasi dan evaluasi dalam rangka manajemen risiko, guna merumuskan upaya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dihadapi, terutama yang berdampak langsung terhadap kinerja waskita. Upaya mitigasi di waskita diperkuat dengan keberadaan satuan pengawasan internal (SPI) serta komite yang membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengolahan waskita. Pada 2018, evaluasi terhadap sistem manajemen risiko waskita telah berjalan efektif. Inisiatif eksternal GRI 102/12, waskita berkomitmen untuk menerapkan standar baku yang berlaku dalam bisnis, maupun untuk mengukur, memantau, dan mengukur kinerjanya dengan mengikuti standar yang berlaku secara internasional. Untuk kesimpulan, jadi singkatnya PT Waskita Karya adalah
sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi, yakni gedung, infrastruktur 1, infrastruktur 2, EPC, dan luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.